Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Well, aloha guys. Today we will do review about penilaian akhir tahun of Math Grade 4. Karena soalnya banyak, jadi Miss Putri bagi videonya jadi 2 parts ya. So, this is part 1. Let's start. Nah, sambil teman-teman nonton video pembahasan review ini, teman-teman koreksi ya hasil jawaban yang udah teman-teman tulis di kertas review. Kalau benar, dikasih checklist. Kalau salah, diperbaikin ya jawabannya. Jangan lupa ditambahin cara menghitungnya. Oke? Let's start with bab 1. It's about fractions. Okay, number 1. Divide the mixed numbers of these figures. Well, we know that mixed numbers consists of whole number and fraction. Okay? To divide whole number, we just count there are how many wholes. Okay? Well, let's count. 1, 2. So we have 2 wholes. And let's divide the fraction. Fraction consists of 2 parts. The top number called numerator. To know about the value of numerator, just count the shaded parts or the colored parts. Let's count. 1, 2. So we have 2 as numerator. Then let's divide the bottom number or denominator. To know about the value of denominator, just count there are how many equal parts. Let's count. 1, 2, 3. Overall, there are 3 equal parts. So, we write 3 as denominator. So, the answer is 2 2/3. Easy, right? Okay, let's get the other one. Well, number 2. Divide the improper fractions of these figures. Okay, as we know, improper fractions is fraction, which consists of 2 parts. The top number, we know that it is numerator. So, how to divide numerator? Yep, just count each little parts of the figures. All of them. Let's count. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 30. So, we have 30 as numerator. Then, let's divide the bottom number or denominator. To divide the value of denominator, just count there are how many equal parts. Let's count. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. That's it. 7 as denominator. So the answer is 13/7. Number 3. Change 18 quarters into mixed numbers. Well, kita tulis dulu ya. 18 quarters atau 18/4. Nah, yang pertama kita harus tulis yaitu per 4. Kenapa? Karena
kita samakan dengan soalnya. Kalau dari soal, angka yang dikasih itu 18/4, berarti kita tulis per 4-nya. Oke? Nah, untuk menentukan mixed numbers, ada dua cara. Cara yang pertama, yaitu dengan pembagian biasa. Seperti ini. Teman-teman udah bisa ya pasti ya? 18 dibagi 4. Dapat 4 dikali jadi 16, sisanya 2. Nah ini, kita tulis angka 4-nya, hasil yang kita dapat di bagian depan. Lalu 2 sebagai hasil, sisanya kita tulis di bagian atas. Dapat deh jawabannya 4/2/4 atau 4/2 quarters. Kita coba cara yang kedua. Cara yang kedua yaitu dengan cara penjabaran jumlah. Kita tulis dulu 4/4 karena dari soalnya bagian bawahnya 4. Oke, 4/4 ditambah 4/4. Kita jumlahin terus sampai hasilnya 18/4. Nah ini, 4 tambah 4 udah 18 belum? Belum, baru 8. Berarti ditambah lagi, tambah 4/4. Jadinya, ya masih 12/4. Berarti ditambah lagi. Wah, masih 16/4. Berarti ditambah 2/4. Dapat deh 18/4. Ingat ya, bagian bawahnya harus sama semua 4. Bagian atasnya kita sesuaikan biar jadi 18. Lalu kita hitung. Oh ya, teman-teman ingat kan? 4/4 sama aja 4 dibagi 4. Yaitu sama dengan 1. Berarti 4/4 sama dengan 1. Nah, cara menghitungnya seperti ini. 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1. Berarti kita punya 4. Nah, ditambah fraction-nya, yaitu 2/4. Dapat deh 4/2/4. Berarti hasilnya 4/2 quarters. Gampang kan? Next. Number 4. Change 2/6 into improper fractions. Well, kita tulis dulu ya angkanya, yaitu 2/6/8. Nah, yang pertama kita harus lakukan adalah tulis bottom number-nya. Kita lihat dari soalnya. Kalau dari soalnya 6/8, berarti kita tulis per 8. Gampang ya? Nah, untuk menentukan improper fraction-nya, ada dua cara. Cara yang pertama, yaitu dengan perkalian. Seperti ini. Teman-teman udah bisa ya? 2 dikali 8 ditambah 6. Nah, kalau ada perhitungan yang di dalam kurungin, berarti teman-teman hitung dulu bagian yang di dalam kurung. Berapa hasilnya? Yap, 22/8. Gampang ya? Cara 2. Nah, kita tulis 2/6/8. Kita lihat, 2. Berarti kita tulis 8/8 ditambah 8/8. Artinya 1 tambah 1, 2. Nah, kenapa angkanya mesti 8? Kembali lagi tadi, kita lihat dari soalnya. Kalau bottom number atau angka yang di bawah itu 8, berarti pecahan yang kita mulai perhitungannya yaitu 8.
per 8. Karena kita udah dapat 2, langsung kita tambahin sisanya, yaitu 6 per 8. Dapat deh 22 per 8. Gampang kan? Next, bab 2. It's about decimals. Number 5. Divide the decimals of the shaded parts in these figures. Nah, dari gambar ini kita bisa tahu kalau itu adalah desimal. Yap, decimal tenth. Karena terbagi menjadi 10 bagian yang sama besar. Oke? Nah, perhatikan. Dari gambar ini, fraction-nya berapa kira-kira? Yap, 5/10 atau 5 per 10. 5 yaitu dari 5 bagian yang diwarnai, lalu 10 dari 10 total bagiannya. Nah, 5 per 10 dalam desimal yaitu menjadi 0,5. Karena tenth have 1 0. So, we have to put 1 digit number after the point. So, we have 2.5 as decimal. Gampang kan? Number 6. Divide the decimals of the shaded parts in these figures. Nah, gambar yang kali ini desimal apa, ayo? Yap, desimal 100. Karena terbagi menjadi 100 bagian yang sama besar. Nah, perhatikan. Coba teman-teman hitung. Fraction-nya berapa kira-kira dari gambar ini? Yap, 75 per 100 atau 75/100. Nah, 100 has 2 zeros, right? It means we have to put 2-digit numbers after the point. So, we have 0.75. Okay? And that's the answers. Number 7. Fill in the boxes. Nah, ini adalah decimal in number lines. Cara ngisinya, yaitu kita lihat di kotak pertama, sebelum itu ada angka utama kan? Angka utamanya berapa yuk? 5. Nah, karena ini desimal, berarti kita tinggal tambahin 0,1, 0,1, 0,1 setelah angka utama. Oke? Coba yuk kita mulai. 5. Berarti setelah 5, 5,1, 5,2, 5,3, 5,4. So, the first box is 5.4. Gampang ya. Selanjutnya, kotak kedua. Angka utamanya berapa? Yap, 6. Berarti kita tambahin 0,1, 0,1 setiap skalanya ya. 6, 6,1, 6,2, 6,3. So, the second box is 6.3. Gampang kan? Number 8. Fill in the boxes. Nah, sama seperti yang tadi. Yang kali ini desimal in number lines, tapi desimalnya desimal 100. We just put one more digit after the numbers dari soalnya. Nah, kita lihat kotak pertama, angka utamanya berapa? Yaps, 15.1. Nah, kita tambahin 1 digit lagi setelah angka ini ya. Yuk sama-sama.
15.11, 15.12, 15.13, 15.14, 15.15, 15.16. Berarti first box is 15.16. Okay? Next, the second box. Angka utamanya berapa? Yap, 15.3. Tinggal tambahin 1 digit lagi setelah angka itu. Jadinya 15.31. Gitu caranya. Number 9. Express to 600 as decimals. Well, caranya gampang banget. Kita pisahin dulu whole number and fraction. Whole number yang kita punya yaitu 2. 2 kita nyatakan dalam desimal. 2 tetap menjadi 2. Nah, selanjutnya 600. In decimal bisa jadi 0.06. Ingat ya, kalau 100, decimal hundreds, it means we have to put 2-digit number after the point. Jadinya 0,06. Lalu kita gabungin dengan penjumlahan. 2 ditambah 0,06. Nah, peletakan dalam penjumlahannya harus seperti ini ya. 2-nya harus ngurus angka 0 yang pertama. Jangan sampai salah, nanti salah hasil. Nah, kalau udah gini, hasil hitungannya berapa? Yaps, 2.06. Gampang kan? Sekarang masuk bab 3, yaitu tentang segi banyak. Nomor 10. Beri tanda X pada gambar berikut yang merupakan bangun segi banyak. Mana yang bangun segi banyak? Yaps, itu dia. Nah, kenapa dua gambar lainnya bukan segi banyak? Iya, karena kedua gambar lainnya mengandung curve atau garis yang tidak lurus. Nah, itu bukan ciri segi banyak. Nomor 11. Apa nama segi banyak di samping? Nah, gampang banget nih. Teman-teman pasti benar jawabannya. Yaitu, yaps, segi 7 atau heptagon. Kalau teman-teman jawab segi 7 atau heptagon aja, benar ya. Caranya gampang, tinggal hitung jumlah sisinya. Harus teliti. Nomor 12. Beri tanda X pada gambar berikut yang merupakan bangun segi banyak beraturan. Nah, beraturan syaratnya adalah panjang sisi dan besar sudutnya harus sama besar. Kalau salah satunya tidak terpenuhi, maka tidak disebut beraturan. Gambar pertama kita lihat. Nah, sudut-sudutnya beda-beda, berarti tidak disebut segi banyak beraturan. Gambar yang ini juga panjang sisinya beda-beda, berarti bukan segi banyak beraturan. Maka jawaban yang kita pilih adalah itu dia. Nomor 13. Beri tanda X pada gambar berikut yang merupakan bangun segi banyak tidak beraturan. Nah, tidak beraturan berarti panjang sisi dan besar sudutnya tidak sama besar. Nah, mana nih gambarnya? Nah, gambar kedua, seluruh sisi dari bangunnya beda-beda panjangnya, berarti dia tidak beraturan. Lalu, gambar panah, sudut-sudutnya juga beda-beda. Berarti, kedua gambar itulah yang merupakan segi banyak tidak beraturan. Lanjut bab 4.
yaitu tentang keliling dan luas bangun datar. Nomor 14. Tentukan keliling persegi di samping. Yang ditanya apa? Yaps, keliling persegi. Rumusnya apa ayo? K sama dengan S kali 4. K artinya keliling, S artinya sisi. Berarti sisi dikali 4. Sisinya berapa ayo? Yaps, 7 cm. Ada di gambar ya. Berarti 7 cm dikali 4. Hasilnya 28 cm. Mudah bukan? Nomor 15. Tentukan keliling persegi di samping. Yang ditanya masih sama ya, keliling persegi lagi. Rumusnya sama kayak tadi. K sama dengan S dikali 4. Sisinya kali ini berapa ayo? Yaps, 12. Berarti 12 cm dikali 4. Hasilnya 48 cm. Nomor 16. Tentukan panjang sisi dari persegi di samping. Nah, yang ditanya kali ini berbeda, yaitu panjang sisinya. Rumusnya apa ayo? S sama dengan K dibagi 4. S-nya adalah sisi, K-nya adalah keliling. Kenapa pakai rumus yang ini? Kita lihat dari soalnya. Yang dikasih tahu dari gambar adalah K. Berarti kita pakai rumus S sama dengan K dibagi 4. K-nya berapa? Yaps, 40 cm. Berarti 40 cm dibagi 4. 10 cm. Nomor 17. Tentukan panjang sisi dari persegi di samping. Yang ditanya adalah panjang sisi, berarti S. Rumusnya adalah S sama dengan K dibagi 4. K-nya berapa? Yap, 100 cm. Berarti 100 cm dibagi 4. Hasilnya 25 cm. Nomor 18. Tentukan luas persegi di samping. Yang ditanya adalah luas persegi. Rumusnya yaitu L sama dengan S kuadrat atau S pangkat 2. L artinya luas, S artinya sisi. Berarti sisi kuadrat yaitu sisi dikali sisi. Sisinya berapa? Yaps, 7 cm. Berarti tinggal dikali deh, 7 cm dikali 7 cm. Hasilnya 49 cm kuadrat. Ingat ya, cm-nya harus ada kuadratnya. Nomor 19. Tentukan luas persegi di samping. Yang ditanya, luas persegi. Rumusnya seperti tadi. L sama dengan S kuadrat. L untuk luas, S untuk sisi. Sisinya berapa ayo? Yaps, 12 cm. Berarti sisi dikali sisi sama dengan 12 cm dikali 12 cm. Hasilnya, yap, 144 cm kuadrat. Well, let's continue to the next video.